Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Nantur. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan video sebelumnya yang membahas tentang pemupukan cabai rawit. Nah, kalau sebelumnya itu di fase pertumbuhan atau di fase vegetatif, saat ini video ini kita membahas tentang fase generatif atau video tentang kelanjutan dari video sebelumnya. Nanti teman-teman bisa dicek di kolom deskripsi tentang video pupuk cabai rawit di fase pertumbuhan. Oke, biar tidak lama-lama kita langsung ke pembahasan utamanya saja. Di pembahasan utama yaitu tujuan pemupukan. Jadi apa tujuan pemupukan di fase generatif? Untuk fase generatif ini tujuannya yaitu masalah bunga dan buah. Masalah bunga dan buah ini supaya bunganya tidak rontok dan buahnya tidak rontok, sekaligus tujuan dari pemupukan yaitu kualitas dari buah ataupun bunga. Bagaimana caranya supaya bunganya lebat dan buahnya juga lebat sekaligus buahnya juga normal. Nah, tujuannya yang pertama itu. Tujuan yang kedua yaitu bebas penyakit. Percuma kalau tanaman kita itu tumbuh subur ataupun buahnya lebat, bunganya lebat tapi rentan dengan penyakit. Makanya kita harus melakukan pemupukan yang benar serta memilih pupuk-pupuk yang sudah terbukti bisa menunjang pertumbuhan cabai rawit kita supaya bebas dari penyakit. Yang ketiga yaitu cabai rawit tetap subur. Jadi tujuan pemupukan yang ketiga, cabai rawit tetap subur ini maksudnya kita harus memperhatikan pertumbuhan tanaman tunas-tunas baru dan bunga-bunga, calon bunga-bunga baru ataupun calon buah-buah baru itu tetap normal seperti pada awal pembungaan atau awal pembuahan. Jadi itu 3 tujuan yang harus kita utamakan. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Oke, lanjut teman-teman. Jadi di poin kedua, ini di poin kedua, kalau tadi poin pertama ya, yang perlu kita perhatikan yaitu wajib jadi bahan pertimbangan. Jadi yang pertama masalah pemilihan pupuk. Jadi usahakan teman-teman memilih pupuk yang benar-benar terjamin kualitasnya dan jelas pabrikannya. Jangan tergiur dengan pupuk-pupuk murah yang itu bisa jadi ilegal dan sekaligus kualitasnya itu rendah, akan merugikan bagi kita sendiri. Jadi usahakan belilah pupuk yang benar-benar sudah terjamin dari segi kualitasnya. Yang kedua, kandungan nutrisi ataupun unsur hara. Karena tanaman cabai ini salah satu tanaman yang membutuhkan unsur hara komplit seperti nitrogen, fosfat dan kalium dan sebagainya. Nah, kita harus memilih pupuk-pupuk yang memiliki kandungan nutrisi itu yang lengkap. Nah, makanya bisa jadi kita pertimbangkan. Yang ketiga yaitu harga pupuk. Memang untuk petani cabai rawit ini masalah jadi masalah tersendiri kadang ya teman-teman. Kita ingin membeli pupuk bagus tapi harganya mahal. Makanya kita menyesuaikan. Tidak harus membeli NPK 1616 yang merek tertentu seperti Yaramila dan lain-lain yang memang harganya mahal. Silahkan cari yang lebih murah. Nah, untuk misalnya juga memaksakan untuk pakai NPK 16 yang harganya jauh lebih murah lagi atau NPK 1515 yang harganya jauh lebih murah itu tidak apa-apa. Jadi dikondisikan. Namun jika memang bisa kita memilih pupuk dengan kandungan nutrisi terbaik meskipun harganya lebih mahal. Jadi bisa kita kondisikan. Oke, lanjut teman-teman pada poin ketiga yaitu sebelum melakukan pemupukan. Jadi sebelum melakukan pemupukan pastikan pH tanah teman-teman semuanya itu di atas 6,5. Jadi pastikan pH tanahnya itu di atas 6,5 kalau bisa 7 lebih. Ini sering saya sampaikan ya teman-teman karena ini akan sangat berpengaruh pada tumbuh kembang ataupun pada fase pembungaan dan pembuahan. Jadi ketika pH-nya itu tinggi, nutrisinya akan diserap maksimal. Nah, makanya harus jadi perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu masalah dosis. Dosisnya biasanya itu saya memakai antara 2 kilo sampai 6 kilogram untuk 200 liter air. Jadi biasanya saya memakai 2 kilo atau 6 kilogram. Contohnya ya untuk pupuk kocor. Nah, di sini bisa teman-teman mainkan.
Jadi bisa kalau misalnya cabenya bunganya sudah lebat, sekiranya tidak akan kerontokan, di pemupukan selanjutnya bisa kita kurangi. Semisal sebelumnya memakai 6, kita bisa memakai 3 ataupun 4 kilogram, nah ataupun 2 kilogram. Jadi dosis ini itu menyesuaikan dengan kondisi tanaman. Ataupun misalnya harga cabai lagi murah, kita memupuknya dengan cuma 2 kilogram, itu bisa. Jadi opsional ya, ataupun disesuaikan dengan kondisi. Tidak harus 6 kilo itu tidak harus, 4 kilo itu tidak harus, bisa disesuaikan. Begitupun memang kalau misalnya cabai teman-teman itu kurang nutrisi, bisa bisa 6 kilogram ini bisa menjadi patokan. Oke. Oke, yang ketiga masalah interval. Interval tersebut, rentan atau jarak kita dalam pemupukan. Jarak dalam pemupukan ini juga opsional sama dengan masalah dosis. Semisal memang dana kita lebih, bisa melakukan pemupukan bisa 1 bulan sampai 3 kali. Namun ketika dana kita kurang bisa cukup 2 kali, atau tanaman terlalu subur bisa kita cukup 1 kali 1 bulan, itu tidak apa-apa. Jadi untuk dosis dan interval ini kondisional. Jadi tergantung kondisi tanaman kita ataupun tergantung dari keadaan kita. Jadi tidak ada yang namanya patokan khusus untuk interval dan dosis. Itu yang perlu teman-teman tekankan. Oke, lanjut kita ke poin keempat. Oke, lanjut teman-teman pada poin keempat, yaitu pupuk via kocor. Karena ini lanjutan dari pemupukan cabai fase pertumbuhan, di sini saya tulis di bulan ketiga. Kalau di fase pertumbuhan itu bulan pertama dan bulan kedua. Nah, sekarang lanjut ke bulan ketiga. Di bulan ketiga ini di kocor pertama. Jadi K1 itu adalah kocor pertama, jadi ini kocor kedua dan ini kocor ketiga. Makanya saya singkat tulisannya jadi K1. Oke, untuk bahannya yaitu NPK 16-16, sebanyak 6 kilogram dicampur dengan 200 liter air. Itu untuk kocor pertama. Nah, di kocor kedua kita memakai NPK 16-16, namun cuma memakai dosis 4 kilogram dan ditambahkan dengan KNO 3 putih sebanyak 2 kilogram, sama untuk 200 liter air. Nah, di minggu atau di kocor ketiga yaitu kalsium nitrat, atau bisa kita memakai CNG ya. Kalau saya senangnya memakai merek dagangnya CNG. Ini sebanyak 2 kilogram untuk 200 liter air. Jadi selama bulan ketiga ini kita melakukan 3 kali pengocoran, yaitu kocor pertama memakai NPK 16, di keduanya kita NPK 16 dan KNO 3 putih, dan di ketiganya yaitu kalsium nitrat atau CNG sebanyak 2 kilogram. Jadi itu yang biasa saya gunakan untuk menunjang bunga dan buah pada tanaman cabai rawit untuk via kocornya. Kita lanjutkan ke bulan keempatnya. Jadi di bulan ketiga kita memakai 3 kali pengocoran, bahannya seperti ini. Oke, lanjut teman-teman, di poin keempat, di bulan keempat, mohon maaf, di bulan keempat, bahan yang kita gunakan untuk minggu pertama atau pengocoran pertama yaitu NPK 16-16 sebanyak 4 kilogram untuk 200 liter air dan dikocorkan ke 1.000 tanaman. Ya, untuk dosis ini bisa disesuaikan, bisa dikurangi, bisa ditambah tergantung pertumbuhan tanaman cabai rawit kita. Nah, sedangkan untuk pengocoran kedua, itu saya biasanya memakai bahan yang sama yaitu NPK 16, tapi dosisnya saya tambah. Kalau jadi dari 4 kilo biasanya 6 kilo, dan ini juga tergantung kondisi ya teman-teman untuk pengocorannya. Untuk dosis kita bisa memakai 2 sampai 6 kilo, bisa kita sesuaikan sendiri. Nah, untuk pengocoran ketiga sendiri yaitu memakai kalsium nitrat atau merek dagangnya CNG sebanyak 2 kilogram untuk 200 liter air. Intinya kayak kalsium nitrat ini tiap bulan saya mengocor 1 kali. Sedangkan kalau kayak KNO 3 putih itu biasanya 2 bulan sekali saya mengocornya, karena untuk menghemat biaya juga. Jadi saya rasa untuk NPK 16 ini cukup untuk menunjang pertumbuhan dan menunjang antara bunga dan buah. Makanya racikannya seperti ini yang biasa saya gunakan. Untuk teman-teman bisa dikolaborasikan sendiri atau bisa mengikuti tutorial ini secara full. Namun untuk dosisnya silahkan disesuaikan. Kita lanjutkan ke
pemupukan via daun ataupun, via spray. Oke, lanjut teman-teman pada poin kelima yaitu pupuk daun. Jadi pupuk daun, yang biasa saya gunakan. Nah, ini untuk bulan ketiga. Untuk minggu pertama, jadi M1 ini adalah minggu pertama, yaitu saya memakai MKP sebanyak 1 sendok, cuman 1 sendok. Di-mix dengan magnesium sulfat atau Mag-S itu 1 sendok juga. Ini untuk minggu pertama. Dan di minggu kedua atau M2, saya memakai KNO3 putih yang kristal ya teman-teman. Jadi ada KNO3 putih yang kristal sebanyak 2 sendok. Ini untuk tangki 16 liter. Untuk minggu ketiganya memakai MKP 2 sendok, kalau tadi cuma 1 sendok, saya memakai 2 sendok, magnesium sulfat 1 sendok. Nah, ini untuk minggu ketiganya, sedangkan untuk minggu keempatnya saya memakai CNG sebanyak 2 sendok. Untuk dosisnya ini bisa teman-teman, sesuaikan sendiri juga, "Bang, saya mau menghemat Bang." Oke, kalau mau menghemat cukup pakai 1 sendok, pakai 1 sendok. Nah, karena, sudah lebat dan tidak rontok Bang. Nah, itu biasanya kita sesuaikan sendiri. Jadi untuk dosisnya bisa kita sesuaikan. Ataupun minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga sekaligus minggu keempat, ini bisa kita skip 1 minggu. Misalnya, "Bang, karena keterbatasan modal atau ada alasan lain, jadi di minggu kedua tidak usah menyeprai misalnya, atau di minggu ketiga tidak usah spray, pupuk daun. Itu bisa juga ya teman-teman. Jadi semuanya itu untuk dosis dan interval bisa kita sesuaikan sendiri. Namun jika memang ingin mengikuti tutorial ini, secara lengkap, kita biasanya menyeprai secara berkala yaitu selama 4 minggu ataupun 1 minggu 1 kali kita melakukan penyepraian pupuk daun. Lanjut teman-teman pada bulan keempat yang biasanya, saya gunakan itu bahannya hampir sama dengan bulan yang ketiga tadi, namun, dosisnya ini sedikit berbeda. Jadi kalau di minggu awal itu saya cuman pakai 1 sendok, saya langsung biasanya memakai 2 sendok di, bulan keempat ini. Jadi untuk MKP-nya 2 sendok, magnesium sulfatnya 2 sendok, KNO putih putih kristalnya 2 sendok, MKP-nya 2 sendok lagi, magnesium sulfatnya 1 sendok, dan CNG-nya itu 2 sendok. Jadi hampir sama dengan bulan yang ketiga. Saya ingatkan jadi untuk interval ataupun dosisnya bisa kita kurangi. Oke, kita untuk mencoba untuk merangkumnya ya teman-teman, untuk pupuk-pupuk apa saja yang biasa saya gunakan entah via kocor ataupun, eee, via spray daun. Yang pertama yaitu pupuknya, yaitu NPK 1616 merek dagangnya Bebas, terus KNO3 putih yang granul, dan KNO3 putih yang kristal, terus MKP, magnesium sulfat, dan kalsium nitrat atau CNG merek dagangnya. Silahkan teman-teman, sesuaikan sendiri dengan, kondisi atau bahan yang ada di toko pertanian. Untuk, dosis ataupun interval itu, kita sesuaikan sendiri ataupun bisa mengikuti, apa yang saya sampaikan dari awal. Dan untuk sebelum pemupukan, saya tekankan kembali bahwasanya pH tanahnya harus di atas, 6,5. Kalau bisa kita mendapatkan pH 7 lebih ya teman-teman. Itu saran dari saya. Sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat jangan lupa, like dan subscribe. Jika memang ada kata-kata yang belum, jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar. Tanaman sehat, harga bersahabat, kurangi sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.